Saat kedua monyet ini pulang dari menangkap ikan, tiba-tiba mereka bertemu pria botak ini yang langsung ketakutan melihat mereka. Karena takut, pria botak ini menembak salah satu monyet itu. Mendengar suara tembakan, para monyet pun terbangun. Mereka berkumpul dan akan mendatangi sumber suara tembakan itu. Terlihat pria botak ini memanggil teman-temannya untuk meminta tolong. Tapi ternyata rombongan monyet juga datang ke tempat itu. Rombongan monyet ini menyerbu mereka dan mengancam dengan sebuah tombak. Beruntung, pimpinan monyet yang bernama Caesar ini menenangkan rombongan monyet-monyet itu. Pria yang bernama Malcolm ini berkata bahwa mereka tidak ada niat buruk. Malcolm pun mencoba mendekati Caesar, tetapi Caesar yang marah karena ada monyet yang tertembak. Dia langsung berteriak dan mengusir rombongan manusia dari tempat itu. Dengan ketakutan, Malcolm dan teman-temannya langsung pergi dari sana sampai meninggalkan tas mereka. Terlihat setelah rombongan manusia pergi, Caesar pun mengutus monyet yang bernama Koba untuk mengikuti mereka. Ternyata rombongan manusia tadi ditugaskan untuk melihat dan memperbaiki bendungan di hutan itu. Karena manusia sedang kesusahan air dan listrik yang disebabkan serangan sebuah virus hingga membuat manusia harus dikarantina untuk bertahan. Terlihat mereka menceritakan semua kejadian tadi ke pemimpin mereka yang bernama Dreyfus. Dan saat mereka sampai ke tempat karantina, ternyata Koba dan dua monyet ini mengikuti mereka sampai di sana. Di kerajaan monyet terlihat para monyet sedang rapat dan melihat isi tas yang tertinggal tadi. Lalu Koba yang sudah datang menceritakan apa yang dia lihat. Koba mengajak Caesar dan para monyet untuk menyerang manusia karena sudah menembak pasukan mereka. Tapi Caesar, monyet yang pintar ini, menenangkan mereka. Caesar berkata bahwa perang hanya akan menghancurkan apa yang sudah mereka bangun selama ini. Terlihat ribuan monyet dengan memegang tombak mendatangi tempat karantina manusia. Melihat banyaknya monyet bersenjata sudah berada di tempat mereka, membuat semua orang yang ada di sana menjadi ketakutan. Ternyata ribuan monyet ini datang untuk memberi peringatan. Dengan tegas, Caesar berbicara bahwa monyet tidak mau perang, tapi jika terpaksa mereka akan melawan. Sebelum mereka pergi, anak Caesar yang bernama Blue Eyes mengembalikan tas Alex yang tertinggal di hutan kemarin. Dan Caesar pun memberitahu jangan pernah lagi kembali ke hutan. Lalu ribuan monyet ini pergi dari sana. Setelah ribuan monyet tadi pergi, semua orang pun menjadi takut karena melihat para monyet bisa bicara dan mengancam mereka semua. Sebagai pemimpin, Dreyfus menenangkan semua orang dan berkata mereka akan baik-baik saja karena mereka punya banyak persediaan senjata. Lalu Dreyfus berbicara dengan Malcolm masalah bendungan di dalam hutan. Karena bahan bakar mereka sudah menipis dan akan habis 2 minggu lagi. Dreyfus berkata tidak ada cara lain selain melawan para monyet untuk menghidupkan bendungan itu. Tapi Malcolm meminta waktu 3 hari untuk berbicara langsung dan bernegosiasi dengan para monyet agar tidak ada perang antara mereka. Dreyfus pun setuju, tapi jika dalam waktu 3 hari Malcolm tidak kembali, maka mereka akan datang ke dalam hutan dan melawan monyet-monyet itu. Terlihat di tengah derasnya hujan, Malcolm dan timnya telah sampai di hutan. Lalu dia sendiri yang turun dan akan menemui Caesar, yang lain menunggu di mobil. Malcolm pun memasuki hutan dan sampailah dia di gerbang tempat tinggal para monyet itu. Dengan berhati-hati, Malcolm berjalan memasuki gerbang itu, tetapi ternyata gerbang itu dijaga gorila yang besar. Gorila ini pun berteriak memanggil rekan-rekannya. Lalu Malcolm ditarik dan digotong paksa memasuki kerajaan monyet. Terlihat Malcolm sangat ketakutan karena banyak sekali monyet dan gorila yang mengelilingi dirinya.